Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kali ini channel akan menceritakan sejarah perjalanan hidup para wali Allah, carita sejarah Dewi Sekardadu, Ibunda Raden Paku atau Sunan Giri. Nah sahabat budaya, langsung saja kita ikuti kisahnya. Pada awal abad ke-14, Kerajaan Blambangan diperintah oleh Raja Menak Sembuyu, salah satu keturunan Prabu Hayam Wuruk dari Majapahit. Raja Menak Sembuyu memiliki seorang permaisuri dan seorang putri yang bernama Dewi Sekardadu. Dewi Sekardadu tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, pintar, lincah, dan berbudi baik. Pada suatu hari ia meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke hutan mencari bunga bersama embannya. Sang raja mengizinkannya dengan syarat Dewi Sekardadu segera kembali setelah mendapatkan bunga yang diinginkannya. Sebelum melanjutkan kisah ini, jangan lupa aktifkan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendukung, agar tidak terlewatkan cerita dari channel. Sudah lama ia berjalan, tetapi bunga yang dicarinya belum ditemukan. Sampai akhirnya ia melihat bunga yang berwarna-warni tumbuh di tengah danau. Dewi Sekardadu bersikeras untuk mengambil bunga itu. Meski ia digigit nyamuk, ia tetap berjalan sampai akhirnya mendapatkan bunga yang indah itu. Hari menjelang sore, Dewi Sekardadu mengajak emban kembali ke istana. Sesampai di istana, ia segera mandi dan masuk ke kamar untuk beristirahat. Ia merasa sangat capek setelah seharian bermain di hutan. Raja dan permaisuri sudah berada di meja makan untuk menikmati hidangan makan malam. Tiba-tiba emban berlari-lari kecil menuju ruang makan dan mengatakan kepada raja dan permaisuri bahwa Dewi Sekardadu tidak bisa hadir ke ruang makan. Badan Dewi Sekardadu menggigil disertai demam yang sangat tinggi. Raja dan permaisuri bergegas menuju kamar Dewi Sekardadu. Mereka sangat terkejut dengan kondisi putrinya. Di sekujur tubuh putrinya timbul bercak-bercak merah dan suhu tubuhnya sangat tinggi. Sang raja segera memanggil tabib kerajaan untuk mengobati penyakit putrinya. Setelah beberapa hari tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan penyakit Dewi Sekardadu sembuh. Akhirnya sang raja memberi tugas Patih Bajul untuk segera mengumumkan sayembara kepada seluruh rakyat di negeri ini, barang siapa bisa menyembuhkan penyakit putri raja, akan diberi hadiah, jika yang berhasil menyembuhkan seorang perempuan, akan dijadikan sebagai saudara bagi Dewi Sekardadu dan jika yang berhasil menyembuhkan adalah seorang laki-laki, akan dijadikan sebagai adipati kerajaan. Namun semuanya yang mengikuti sayembara tidak ada yang berhasil menyembuhkan Dewi Sekardadu. Suatu hari sang raja mendengar kabar bahwa ada seseorang yang sakti mandraguna yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Orang itu berpakaian serba putih dan tinggal di tempat yang jauh dari keramaian. Raja Menak Sembuyu segera memerintahkan patihnya untuk mencari orang itu. Patih Bajul segera menarik kekang tali kudanya dan mengarahkan laju kudanya ke gunung yang ditunjukkan itu. Setelah sampai di gunung, Patih Bajul segera menemui orang yang berpakaian serba putih itu yang mempunyai nama Maulanan Ishak. Patih menceritakan tujuannya ke tempat itu. Kemudian, ia meminta kesediaan Maulana Ishak untuk datang ke istana atas permintaan Raja Menak Sembuyu. Maulana Ishak segera memenuhi permintaan sang patih untuk datang ke istana raja di Blambangan. Kedua orang itu telah sampai di gerbang kerajaan Blambangan. Sebelum melihat kondisi Dewi Sekardadu, Maulana Ishak meminta izin kepada sang patih untuk beristirahat sebentar untuk memulihkan tenaga. Maulana Ishak menggunakan waktu untuk membersihkan diri, berwudu, dan melakukan ibadah sholat. Ia berdoa kepada Tuhan Maha Pencipta agar ia diberi petunjuk untuk mengobati penyakit yang diderita Dewi Sekardadu. Kemudian Patih Bajul segera mengantarkannya ke keputren tempat Dewi Sekardadu beristirahat. Maulana Ishak memeriksa kondisi Dewi Sekardadu dengan saksama.
Ia langsung meminta Pati untuk mencarikan daun jambu biji, daun dewa, dan jeruk nipis. Sambil menunggu bahan-bahan yang ia minta datang, ia menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Raja dan Permaisuri. Berdasarkan pengamatan hamba, yang diderita Dewi Sekardadu merupakan pertanda telah digigit nyamuk. Nyamuk yang telah menggigit Dewi Sekardadu merupakan jenis nyamuk yang berbahaya, Paduka Raja. Biasanya nyamuk jenis ini ada di tempat-tempat yang berair dan kotor. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin di istanaku ada tempat yang kotor? Putriku mustahil pergi ke tempat-tempat yang kotor. Ampuni hamba, Paduka Raja. Hamba tidak bermaksud demikian, Paduka. Hamba hanya mengutarakan hasil pemeriksaan terhadap Dewi Sekardadu. Permaisuri memegang tangan Raja sambil menatap mata Raja dengan lembut. Kakanda Prabu, apakah Kakanda ingat kalau putri kita beberapa minggu yang lalu pergi ke hutan mencari bunga? Setelah kedatangannya dari hutan, tiba-tiba badannya mengalami demam yang sangat tinggi dan kondisinya semakin melemah. Ada kemungkinan putri kita digigit nyamuk seperti yang disampaikan anak muda ini. Raja mengangguk-anggukkan kepala sepertinya ia menyetujui perkataan permaisurinya. Tidak lama kemudian, bahan-bahan yang diminta oleh Maulana Ishak datang. Maulana Ishak dengan cekatan menerima bahan-bahan itu dan segera membuat ramuan. Daun jambu biji, daun dewa, dan jeruk nipis dicuci dengan bersih. Kemudian, memasukkan daun-daunan tadi ke dalam air yang mendidih. Rebusan air dibiarkan sampai tinggal sedikit, kemudian dituang ke dalam gelas. Ramuan tersebut dicampur dengan jeruk nipis dan diminumkan kepada Dewi Sekardadu. Maulana Ishak memberikan resep ramuan kepada Emban dan menyuruhnya memberikan ramuan tersebut kepada Dewi Sekardadu 2 kali sehari. Selain ramuan obat, Maulana Ishak menyarankan sang raja dan permaisuri untuk memberikan sebagian hasil panennya kepada rakyatnya yang miskin dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Penguasa untuk memberikan kesembuhan kepada putrinya. Seminggu berlalu, di balai-balai keputren, Dewi Sekardadu dan Ibunda Permaisuri yang sedang bercengkerama. Raut muka Ibunda Permaisuri tampak berseri-seri berbeda dengan beberapa minggu yang lalu. Ia sangat bergembira putrinya sembuh dari penyakitnya. Raja dan Permaisuri sangat berbahagia usaha yang dilakukannya membuahkan hasil. Berusaha sambil berdoa merupakan langkah mujarab yang harus dijalani untuk menyembuhkan anaknya dari penyakitnya yang langka. Saat ini Dewi Sekardadu berangsur-angsur pulih seperti semula. Gadis yang menawan setiap orang yang melihatnya. Perpaduan antara lembut dan lincah membuatnya semakin memikat setiap orang, terutama para pemuda, tidak terkecuali Patih Bajul Sengara. Ia sering mencuri pandang kepada putri tunggal raja junjungannya. Di pendopo agung kerajaan Belambangan sudah berkumpulnya rakyat dari berbagai kalangan. Hari itu Raja Menak Sembuyu memenuhi janjinya untuk memberikan hadiah bagi siapapun yang bisa menyembuhkan putrinya. Salam sejahtera, rakyatku tercinta. Beberapa minggu yang lalu aku memberikan sayembara untuk kalian. Hari ini aku mengumumkan kepada kalian bahwa sayembara ini aku tutup. Putri kami, Dewi Sekardadu, sudah sembuh dari penyakitnya. Ada seseorang yang berhasil menyembuhkannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemuda ini yang sudah berhasil menyembuhkan putri kami. Untuk itu, sudah selayaknya kami memberikan hadiah yang sudah kami janjikan. Pemuda, ini kami angkat sebagai adipati yang akan memimpin kadipaten baru. Sebagai pemenang sayembara, Maulana Ishak diangkat menjadi adipati. Baru 1 bulan Maulana Ishak memimpin kadipaten baru, banyak perkembangan yang bisa dilihat, seperti sistem perekonomian dan kondisi sosial budaya masyarakat tertata dengan baik. Sang raja semakin tertarik dengan pemuda tersebut. Perilakunya yang sangat santun, kedisiplinan, dan kepandaiannya dalam bidang agama membuat raja ingin mengambilnya sebagai menantu.
Pada akhirnya sang raja menikahkan Maulana Ishak dengan putrinya, Dewi Sekardadu. Dewi Sekardadu segera diboyong oleh suaminya, Maulana Ishak, ke kadipaten yang dipimpinnya. Mereka hidup bahagia di tempat baru itu. Pada bulan kedua setelah pernikahannya, Dewi Kudadu dikarunia Sang Maha Pencipta anugerah yang luar biasa, yaitu janin yang ada di rahimnya. Berita bahagia ini segera disampaikan kepada Raja dan Permaisuri. Mereka sangat bahagia karena akan segera memiliki generasi baru yang akan meneruskan kerajaannya. Mahapati Bajul Sengara tidak senang melihat kebahagiaan keluarga raja. Timbul rencana liciknya terhadap Maulana Ishak. Ia berusaha menghasut sang raja agar tidak menyukai Maulana Ishak. Ia mengatakan kepada raja bahwa Maulana Ishak bukanlah asli penduduk Belambangan sehingga keturunannya kelak tidak layak menjadi pengganti raja. Raja mulai terpengaruh dengan perkataan Bajul Sengara. Ia berpikir keras untuk menyingkirkan Maulana Ishak dan memisahkannya dari putrinya. Apa yang harus aku lakukan, Patih? Putriku, Dewi Sekardadu sangat mencintai suaminya dan dalam rahimnya sudah tumbuh benih pemuda itu. Aku bingung, Patih. Dengan senyum sinis, Patih Bajul Sengara melancarkan siasat liciknya lagi. Sebaiknya Paduka mengirimnya ke tempat yang sangat jauh untuk menjauhkannya dari Dewi Sekardadu. Apa yang harus aku katakan kepada putriku perihal suaminya itu? Itu mudah, Paduka. Paduka memberi tugas suaminya untuk menyembuhkan penyakit yang sedang melanda penduduk wilayah itu. Kamu benar-benar cerdas, Patih. Tanpa sengaja, ada seseorang yang mendengar percakapan Raja dan Patih Bajul Sengara. Orang itu cepat-cepat meninggalkan tempat itu agar tidak diketahui oleh Raja dan Patihnya bahwa ia telah mendengar rencana jahat mereka. Dengan wajah pucat dan kaki gemetar ia berjalan tergesa-gesa masuk ke ruang permaisuri. Ia segera meletakkan buah-buahan di kamar permaisuri dan segera meninggalkan ruangan. Beberapa hari ini Maulana Ishak merasa galau, sepertinya akan ada sesuatu yang terjadi. Ia berdoa agar ia dan keluarganya selalu dilindungi Tuhan dan dijauhkan dari segala sesuatu yang buruk. Maulana Ishak baru saja menyelesaikan sholat malam. Datanglah seorang prajurit dari istana raja. Tidak biasanya ada prajurit yang datang ke tempatnya sepagi buta. Prajurit itu menyampaikan pesan raja. Pesan itu berisi perintah kepada Adipati Maulana Ishak untuk pergi ke sebuah tempat yang sedang dilanda wabah penyakit yang mematikan. Baiklah, prajurit. Tolong sampaikan kepada Paduka Raja bahwa aku siap menjalankan tugas yang dititahkannya. Maulana Ishak berjalan menuju tempat tidur istrinya tercinta. Istrinya terbangun. Lalu, Maulana Ishak berpamitan kepada istrinya bahwa ia mendapat tugas mulia dari Paduka Raja. Sebelum aku pergi, aku akan mengirim seseorang untuk menjemput emban agar menemanimu, Dinda. Aku akan merasa tenang kalau meninggalkanmu dengan seseorang yang menyayangimu, kata Maulana Ishak kepada istrinya dengan tersenyum. Cepat kembali, Kanda. Kami akan sangat merindukanmu, Kanda. Dewi Sekardadu berkata demikian sambil mengelus perut buncitnya. Dewi Sekardadu melepas kepergian suaminya dengan air mata yang menggenang. Di pelupuk matanya, entahlah, ia sangat merasa gundah dengan kepergian suaminya itu. Dalam hatinya ia memohon kepada Tuhan Yang Maha Pelindung agar melindungi suaminya dimanapun ia berada dan memohon agar suaminya kembali dengan selamat. 3 bulan telah berlalu, tetapi suami Dewi Sekardadu belum kembali dari tugas yang diberikan oleh ayahandanya. Ia mulai gelisah memikirkan suaminya walaupun emban selalu menghiburnya untuk selalu tenang. Emban tidak tega melihat kesedihan Dewi Sekardadu, tetapi ia tidak berani mengatakan apa yang sudah didengarnya ketika ia berjalan menuju kamar permaisuri. Ia mendengar dengan jelas percakapan antara Raja dan Mahapati Bajul Sengara. Seketika itu ia merasa gugup dan bibirnya gemetar. Bibi, apakah engkau sakit? Emban terkejut mendengar pertanyaan dari Dewi Sekardadu. Emban hanya menggelengkan kepala. Beristirahatlah, Bibi.
Engkau pasti kelelahan. Lihat wajahmu sangat pucat. Emban merasa malu dengan pertanyaan Dewi Sekardadu. Seharusnya ia yang harus menghibur Dewi Sekardadu, bukan sebaliknya. Sementara itu, di sebuah tempat yang berpuluh-puluh kilometer jauhnya dari rumah Dewi Sekardadu, Maulana Ishak sedang berjuang menghadapi serangan segerombolan orang bercadar hitam. Gerombolan itu terdiri atas 5 orang yang berpakaian serba hitam dan berkendara kuda. Ia melarang Maulana Ishak kembali ke rumahnya. Ia mengancam akan menghabisi nyawanya jika ia melawannya. Maulana Ishak, seorang yang sakti mandraguna, tetapi rendah hati itu hanya tersenyum menghadapi ancaman mereka. Maulana Ishak meminta mereka untuk menyingkir dari jalan yang akan dilaluinya. Mereka malah menyerangnya. Maulana Ishak berhasil melepaskan diri dan selamat dari gerombolan itu. Ia segera mengarahkan laju kudanya menuju rumahnya. Sesampainya di kediamannya, Maulana Ishak dikejutkan dengan kabar bahwa banyak penduduk yang dihukum oleh raja karena dituduh akan melakukan pemberontakan terhadap raja. Akhirnya, suami Dewi Sekardadu menyadari bahwa ada seseorang yang berusaha menjatuhkannya dengan cara menghasut sang raja. Selama menjadi adipati di kadipaten yang baru itu, ia banyak mengajarkan penduduknya untuk membaca dan menulis huruf Arab Pegon. Hal tersebut ternyata dianggap sebagai usaha untuk mengajarkan kepada penduduknya untuk melakukan pemberontakan terhadap raja. Pada malam yang gelap gulita itu, Maulana Ishak mendengar desingan busur panah di dekatnya. Ia mengikuti kemana arah suara itu. Desingan itu berhenti di pohon depan rumahnya. Ia mendekati sumber suara itu. Ia melihat busur panah menancap di pohon itu. Di ujung busur panah itu terdapat gulungan kertas yang kecil. Ia menarik busur panah dan mengambil kertasnya. Sebuah surat yang ditujukan kepada dirinya untuk menemui seseorang di sebuah tempat. Malam itu ia bergegas menuju tempat yang ada dalam surat itu. Ia terkejut siapa yang ada di hadapannya saat itu. Pati Bajul Sengara. Iya, itu Pati Bajul Sengara. Ia meyakinkan diri kalau penglihatannya tidak salah. Salam, Pati Bajul Sengara. Adipati Maulana Ishak memberikan salam hormatnya kepada Pati Bajul Sengara sambil menundukkan kepalanya dan posisi kedua tangannya seperti orang bertapa. Salam, Adipati Maulana Ishak, ujar Pati Bajul Sengara menjawab salam dengan suaranya yang berat. Tuanku Mahapati, ada apa gerangan sehingga engkau mengajakku bertemu di tempat ini? Aku ingin engkau meninggalkan tempat ini secepatnya, sebelum bertambah banyak pendudukmu yang menjadi korban perbuatanmu. Tuan mengancam saya, apa yang telah saya perbuat sehingga Tuan menyuruh saya pergi dari tempat ini? Engkau telah melakukan kesalahan besar dengan mengajarkan mereka membaca dan menulis. Aku tahu engkau ingin mendidik mereka untuk memberontak terhadap kekuasaan raja. Tuan salah besar. Saya tidak pernah sedikit pun berniat untuk melakukan hal itu. Sudahlah. Hal yang perlu kamu ingat adalah meninggalkan tempat ini atau rakyatmu yang akan menjadi korban. Setelah berkata demikian, Pati Bajul Sengara meninggalkan Maulana Ishak. Maulana Ishak sekarang mengetahui penyebab banyaknya penduduk yang ditangkap dan menghilang dengan tiba-tiba. Ia tidak tega membiarkan penduduk yang tidak bersalah menanggung perbuatan keji dari Pati Bajul Sengara. Dengan berat hati ia memutuskan untuk meninggalkan istrinya yang sedang mengandung 7 bulan. Ia meninggalkan tempat ini karena tidak ingin terjadi adanya korban yang lebih besar lagi. 2 bulan sejak kepergian suaminya, Dewi Sekardadu melahirkan bayi laki-laki yang rupawan. Bayi itu berbeda dengan bayi lainnya, wajahnya memancarkan cahaya terang. Setiap orang yang memandangnya merasakan kedamaian. Demikian juga dengan Raja dan Permaisuri. Raja dan Permaisuri berbahagia melihat kelahiran cucunya. Raja teringat saat kelahiran Dewi Sekardadu. Pada waktu itu ia berdoa di depan rakyatnya semoga kelak putrinya itu melahirkan generasi yang bisa memimpin Belambangan dengan bijaksana. Terbersit harapan di kepalanya bahwa saat inilah Tuhan menjawab doanya waktu itu.
Patih Bajul Sengara tidak rela melihat kebahagiaan raja dengan kehadiran cucunya yang merupakan keturunan orang yang sangat dibencinya, Maulana Ishak. Ia melanjutkan usahanya lagi untuk menghasut raja. Ia mengingatkan raja bahwa cucunya itu bukan keturunan asli Belambangan sehingga ia tidak layak menjadi penerus raja. Kali ini sang raja tidak terpengaruh dengan perkataan sang patih. Hatinya sudah luluh karena cucunya. Ia sangat menyayangi cucunya itu. Patih Bajul Sengara tidak putus asa. Tak henti-hentinya ia memengaruhi sang raja. Pada waktu itu di Belambangan ada wabah penyakit yang mematikan. Banyak penduduk yang meninggal akibat penyakit itu. Kesempatan itu digunakan oleh Patih Bajul Sengara sebagai alat yang melancarkan usahanya untuk menyingkirkan keturunan Maulana Ishak. Ia mengatakan kepada raja bahwa wabah penyakit yang melanda rakyat Belambangan tiba-tiba saja muncul sejak kelahiran cucunya. Paduka Raja yang mulia, menurut dukun-dukun terkenal di Belambangan ini, wabah penyakit yang terjadi di sini diakibatkan hawa panas yang memancar dari jiwa bayi itu. Sungguh, yang mulia, cepat atau lambat bayi itu akan menjadi bencana di negeri ini. Hasutan yang dilakukan oleh sang patih secara terus-menerus itu menyebabkan sang raja mulai terpengaruh. Ia memutuskan untuk menjauhkan bayi itu dari Belambangan. Sang raja mengernyitkan dahinya. Ia berpikir keras bagaimana cara mengambil bayi itu dari Dewi Sekardadu. Dewi Sekardadu tidak pernah meninggalkan bayinya walaupun sebentar. Kalaupun harus meninggalkan bayinya untuk mandi atau keperluan lain, ia selalu menitipkannya kepada orang kepercayaannya, yaitu si emban. Terbersit di pikiran raja bahwa ia akan meminta emban itu untuk membawa bayi itu ke suatu tempat. Pagi itu mendadak ada prajurit yang menjemput Dewi Sekardadu. Prajurit itu mengatakan ia ditugaskan oleh sang raja untuk membawa Dewi Sekardadu ke istana. Dewi Sekardadu merasa heran. Tidak biasanya ayahandanya memintanya ke istana secara tiba-tiba. Ia tidak memiliki pikiran jelek sama sekali. Mungkin saja ayahanda akan memberiku tugas mengenai bencana yang melanda negerinya akhir-akhir ini. Patih yang biasanya dipercaya untuk menjalankan tugas negara sedang pergi ke luar istana. Hal itulah yang ada di benak Dewi Sekardadu. Kali ini ia merelakan bayinya dititipkan kepada emban yang sangat dipercayainya. Bibi, tolong jaga anakku. Dengan baik ya. Ayahanda memanggilku ke istana dan aku akan kembali secepatnya. Ia menitipkan bayinya ke emban dengan air mata yang tidak bisa dibendungnya. Setelah itu ia bergegas naik kereta kuda yang sudah menunggunya di depan rumah. Beberapa saat kemudian, ada derap kuda yang berhenti di depan rumah. Emban mengira Dewi Sekardadu kembali, barangkali ada sesuatu yang tertinggal di rumah. Ternyata dugaannya salah. Salah seorang masuk ke rumah dan meminta bayi yang ada dalam gendongan emban. Menurutnya, ia prajurit dari istana yang ditugaskan untuk membawa putra Dewi Sekardadu ke istana. Prajurit itu berusaha meyakinkan emban. Emban menyerahkan bayi itu kepada prajurit itu tanpa prasangka apapun. Prajurit yang membawa bayi itu merupakan prajurit dari istana yang ditugaskan untuk membuang bayi ke laut. Bayi itu dimasukkan ke dalam peti berukir indah yang sudah disiapkan di dalam kereta. Kemudian, bayi itu dibuang ke samudera. Prajurit yang ditugaskan untuk membuang bayi itu tidak tega meninggalkan bayi itu di laut lepas. Ia menunggu kapal yang sedang lewat kemudian ia melepas peti itu. Setelah ia yakin bahwa peti itu diambil oleh seseorang yang ada dalam kapal itu, baru ia pergi dari tempat itu. Pada suatu malam ada sebuah kapal dagang yang melintasi Selat Bali. Ketika berada di tengah-tengah lautan, tiba-tiba kapalnya tidak bisa bergerak. Setelah diperiksa oleh awak kapal, ternyata kapal itu menabrak sebuah peti berukir indah. Peti itu seperti peti yang dimiliki para bangsawan untuk menyimpan barang berharga. Orang-orang yang berada di kapal itu terkejut, ternyata peti itu berisi bayi yang sangat menawan. Nahkoda kapal bersyukur bisa menyelamatkan bayi yang dibuang oleh orang yang tidak berperi kemanusiaan itu. Kemudian, bayi itu diserahkan oleh nahkoda kapal kepada pemilik kapal,
yakni Nyi Ageng Pinatih, seorang pengusaha kaya dari Gresik. Dewi Sekardadu tidak kuat membendung air matanya. Ketika suaminya memutuskan pergi dari rumahnya, ia masih bisa menahan kekecewaan hatinya. Namun, ketika anaknya yang masih bayi itu hilang, dia tidak bisa menahan tangisnya. Ia kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh ayahandanya. Akhirnya, ia memutuskan untuk meninggalkan kerajaan Blambangan. Dewi Sekardadu bingung apa yang harus ia lakukan untuk mencari anaknya. Ada petunjuk yang mengatakan bahwa anaknya telah dibuang ke samudera dan ditemukan oleh anak buah kapal yang sedang berlayar di Selat Bali. Ia pergi ke pantai menunggu setiap kapal yang berlabuh ditemani oleh emban setianya. Setiap ada kapal yang berlabuh, ia bergegas mencari tahu keberadaan anaknya. Namun, tidak ada petunjuk sama sekali. Akhirnya ia memutuskan untuk menumpang di salah satu kapal yang akan berlayar menuju Surabaya. Ia berharap akan mendapat informasi mengenai keberadaan anaknya. Dalam perjalanan tersebut, kapal yang ditumpanginya dihantam ombak yang sangat besar sehingga kapalnya tenggelam. Tubuh Dewi Sekardadu ditemukan oleh nelayan yang sedang mencari ikan di laut. Kemudian, nelayan itu menyelamatkan dan membawanya pulang ke rumahnya yang berada di daerah Kepetingan, Sidoarjo. Dewi Sekardadu akhirnya menetap di daerah itu sampai akhir hayatnya. Joko Samodra, itulah nama anak angkat Nyi Ageng Pinatih. Ia memberi nama Joko Samodra karena anak itu ditemukan di tengah lautan ketika masih bayi. Ia merawat bayi itu seperti anak kandungnya sendiri. Ketika Joko Samodra berusia 11 tahun, ia mengirim Joko Samodra ke pesantren Ampel Denta, Surabaya. Ia menyerahkannya kepada Sunan Ampel, pengasuh pesantren Ampel Denta untuk dididik dengan ilmu agama. Pada suatu malam, sehabis salat tahajud, Sunan Ampel berkeliling untuk mendoakan seluruh santrinya dan memeriksa santrinya satu per satu. Ia terkejut, ada salah satu di antara santrinya yang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ia memberi tanda pada santri yang mengeluarkan cahaya tadi dengan mengikat sarungnya. Pada keesokan harinya, ia memanggil santri-santrinya itu. Mereka ditanyai siapa yang ketika bangun tidur ada ikatan di sarungnya. Ternyata santri yang mengeluarkan cahaya itu adalah Joko Samodra. Ia beranggapan pasti Joko Samodra bukan anak sembarangan. Ketika Nyi Ageng Pinatih menjenguk Joko Samodra di pesantren, Sunan Ampel mencari informasi mengenai Joko Samodra. Setelah Nyi Ageng Pinatih menceritakan kisah Joko Samodra, ia semakin yakin bahwa anak itu bukanlah anak orang biasa. Ia ditemukan di dalam peti seperti milik bangsawan. Sunan Ampel teringat cerita temannya yang sekarang berada di Pasai. Sebelum pergi ke Pasai, ia menceritakan kisahnya kepada Sunan Ampel. Sekarang Sunan Ampel merasa yakin bahwa Joko Samodra adalah anak temannya, Maulana Ishak. Setelah itu, Sunan Ampel menyarankan kepada Nyi Ageng Pinatih untuk mengganti nama Joko Samodra menjadi Raden Paku agar nama itu tidak mengingatkan kepada Joko Samodra bahwa ia hanyalah anak yang terbuang di lautan. Nyi Ageng Pinatih menyetujui saran dari Sunan Ampel. Ia percaya penuh kepada ulama yang sangat dihormati masyarakat itu. Raden Paku bersahabat dengan putra Sunan Ampel, yaitu Raden Makdum Ibrahim. Mereka saling menyayangi dan saling mengingatkan layaknya dua bersaudara. Ketika berusia 16 tahun, Raden Paku dan Raden Makdum Ibrahim disuruh Sunan Ampel untuk mendalami ilmu agama di Pasai. Mereka juga belajar ilmu lainnya, seperti ilmu sosial, ekonomi, dan budaya. Ketika sampai di Pasai, orang pertama yang ditemui Raden Paku adalah Maulana Ishak. Sunan Ampel telah menceritakan kepada Raden Paku bahwa Maulana Ishak adalah ayahnya. Pertemuan ayah dan anak yang belum pernah bertemu itu sangat mengharukan. Keduanya saling menceritakan kisahnya masing-masing. Raden Paku menceritakan bahwa ia ditemukan oleh awak kapal di lautan dan diangkat anak oleh seorang perempuan yang berasal dari Gresik. Kemudian, ia disekolahkan di pesantren Ampel Denta yang diasuh oleh Sunan Ampel.
Maulana Ishak juga menceritakan mengapa ia sampai meninggalkan ibu dan Raden Paku. Raden Paku menangis sesenggukan mendengar cerita ayahnya. Ia menangis tidak karena merasa disia-siakan oleh kakeknya, tetapi ia menangis karena memikirkan nasib ibunya yang tidak diketahui keberadaannya. Selama berada di Pasai, Raden Paku dan Raden Makdum Ibrahim banyak belajar berbagai hal dari beberapa ulama, baik yang berasal dari Nusantara atau yang berasal dari negeri asing. Setelah 3 tahun berada di Pasai, kedua sahabat itu disuruh Maulana Ishak untuk kembali ke tanah airnya. Maulana Ishak membekali keduanya dengan bungkusan kain putih yang berisi tanah. Kelak bila tiba saatnya untuk mendirikan pesantren, mereka disuruh oleh Maulana Ishak untuk mencari tanah sama persis dengan tanah yang ia bawa dari Pasai. Sesampainya di Ampel Denta, Raden Makdum Ibrahim disuruh oleh Sunan Ampel menetap dan berdakwah di daerah Tuban. Raden Paku disuruh oleh Sunan Ampel untuk kembali ke rumah ibu angkatnya, Nyi Ageng Pinatih di Gresik. Selama berada di Gresik, ia membantu ibunya berdagang sambil mengamalkan ilmu yang diperolehnya selama berada di pesantren. Raden Paku sering melakukan perjalanan antar pulau untuk menjalankan dagangannya. Usaha Raden Paku maju pesat. Ketika usahanya sedang berjaya, ia meminta izin kepada ibunya untuk berhenti dari usahanya itu. Ia ingin lebih memusatkan perhatian dalam mengajarkan ilmu agama. Ibu angkatnya itu mengizinkannya. Sampai akhirnya ia mendirikan sebuah pesantren di dataran tinggi sehingga ia mendapat julukan Sunan Giri. Meskipun Raden Paku atau Sunan Giri sudah berjaya dan dihormati masyarakat, Raden Paku tetap berusaha mencari keberadaan ibu kandungnya. Pada suatu hari ia melakukan semadi. Dalam semadi itu ia mendapat petunjuk bahwa ibunya, Dewi Sekardadu, telah meninggal dunia dan dimakamkan di daerah Kepetingan, Sidoarjo. Demikian sekilas cerita sejarah Dewi Sekardadu, Ibunda Raden Paku atau Sunan Giri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.